So those days, what, living. Sebelum saya membacakan firman dan juga akan sharing mungkin 5 dan 10 menit kita berdoa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami berada di sini ya Tuhan, kami keluarga dari Satu Arayanya Uman dan kami akan mengadakan ibadah kesubuhan pada malam hari ini. Engkau memberkati ibadah kita Tuhan dalam juga memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman yang ditabur memberikan sukacita dan sejahtera dan kehiburan serta pengertian bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini ibadah yang memang baru direncanakan mulai dari sore hari tiba-tiba dikasih tahu. Jadi saya akan memberikan seperti devotion, sharing singkat bagi keluarga. Kita lanjutkan ya. Kita berkumpul bersama-sama di sini karena kita akan memberikan penguatan surat bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita tahu bahwa kematian itu adalah kepastian, salah satu kepastian bagi kita manusia, bahwa suatu hari nanti kita pasti akan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, kematian ini juga kita rasakan sebagai suatu peristiwa yang menyedihkan, di mana kita kehilangan seseorang. Walaupun sebagai orang percaya kita tahu bahwa kematian ini sebenarnya hanyalah sementara, karena akan tiba saatnya kita berkumpul kembali di surga. Nah, kematian itu sendiri bagi kita orang yang sudah percaya itu adalah kemenangan bagi kita yang percaya, karena kematian adalah momen
di mana seorang percaya memilih, seperti Om Edi ini memilih untuk bersama dengan Tuhan di dalam tubuhnya yang fana, dan tidak ada yang bisa membatasi itu. Saya kenal Om Edi cukup lama, cukup famous, cukup terkenal Om Edi ini ya. Di Melbourne banyak sekali orang Manado seperti orang Preman, orang Manado yang pasti akan ke tempat atau dibantu oleh Om Edi ini. Salah satunya dari samping tentunya keluarga di sini saya kenal baik, Join dan Dian. Juga ada dua sepupu saya yang pernah tinggal di rumah Om Edi. Saya Aldi. Kalau mungkin pasti Tante Nika masih tahu, Donald Peppa itu istrinya sepupu saya. Kemudian juga Fena Danes itu waktu bersekolah di S3 itu sepupu saya. Jadi saya cukup kenal dengan Om Edi walaupun saya tidak sekampung. Suami saya yang sekampung dengan Om Edi. Nah, jadi kalau bagi kita kembali lagi ke firman, bagi kita orang ini hanya perpisahan sementara. Jadi apa yang dikatakan adalah bagaimana kita beralih dari tubuh sekarang yang fana ini dan menetap tinggal selama-lamanya di surga. Roma 6 ayat 3-4 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh pemberian Bapa dalam hidup yang baru. Nah, bagi kita orang percaya, kita sudah mengalami yang namanya kematian pada saat kita dilahirkan kembali sebagai orang percaya. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mati terhadap dosa kita, tapi kita hidup bersama dengan Kristus. Jadi kita dilahirkan kembali. Di dalam firman ini mengatakan kita sudah mati bersama dengan Kristus di dalam kematiannya, dan kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Jadi kematian buat orang percaya itu adalah kemenangan sebenarnya ya buat kita ya, di mana kita akan berjumpa kembali dengan Bapa di sorga yang tidak ada lagi yang namanya kesakitan, duka, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit di sana. Jadi tidak ada alasan untuk kita berduka seperti orang dunia berduka, selalu meratap, menangisi, bukan kita tidak sayang dengan almarhum, tapi biar itu menjadi kenangan yang manis buat kita. Jadi kenangan akan orang benar itu mendatangkan berkah. Sama seperti halnya waktu saya barusan kembali ke kampung halaman, terus mama saya bilang gini, Desi nggak ke kubur, nggak lihat kuburan, tapi saya tahu itu mungkin bagi orang di sana mungkin seperti penghormatan ya kalau kita melihat itu. Tapi saya cuma bilang begini, Mam, yang penting kenangan memori tentang papi itu yang paling penting dibanding saya harus ke kubur. Bukan saya nggak mau ke kubur, tapi di sana saya melihat hanya batu nisan kan. Sementara memori itu bisa saya ingat kapan saja, bukan pada saat saya datang ke kuburan. Seperti itu. Nah, kenapa orang yang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia? Yang pertama, karena mereka disebut di dalam firman boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu nggak pernah lepas dari jerih lelah. Apa yang kita lakukan? Jerih lelah bicara mengenai apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita bekerja di dalam pelayanan, kita mengurus anak, berbisnis, kita menikah. Karena kita percaya kehidupan orang percaya bukan kehidupan yang santai, tapi seperti yang Om Edi lakukan, begitu banyak orang yang dibantu dan diberkati melalui kehidupan keluarga Pangemanan Paulus di Melbourne. Kemudian kedua, karena perbuatan mereka menyertai mereka, segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu dikatakan di dalam firman tidak akan pernah sia-sia. Kematian menjadi satu keuntungan kalau kita di sepanjang hidup kita hidup bagi Kristus seperti yang Paulus katakan. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang setia di dalam iman akan beroleh apa? Mahkota kehidupan. Kita pada saat menghakimi nanti penggunakan nanti itu kalau orang percaya itu hanya bicara tentang mahkota apa yang akan kita terima.
Jadi kalau iman kita di dalam perbuatan kita meyakini apa yang kita kerjakan di dunia ini itu nggak pernah sia-sia. Nah, keyakinan dan penghiburan kita sebagai orang percaya kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Dikatakan karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini benar-benar penghiburan banget bagi kita orang percaya. Jadi waktu orang terdekat kita dipanggil Tuhan, satu penghiburan kita bahwa mereka sudah berkumpul dengan Bapa untuk menantikan penghakiman untuk orang Kristen itu bukan penghakiman orang percaya, itu penghakiman kita akan menerima mahkota apa yang akan kita terima. Nah, kalau di ayat 14 bilang mereka yang telah meninggal dikumpulkan oleh Allah. Jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan pasti berkumpul dengan Allah Bapa sendiri. Itu benar-benar suatu janji, suatu pengharapan bagi kita orang percaya. Dan ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita tahu kemana kita pergi. Nggak seperti orang yang nggak punya Kristus, ditanya setelah meninggal kemana, mereka nggak tahu mereka kemana. Tapi kita di dalam Kristus, pengharapan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Bapa. Nah, itu yang membuat kita nggak perlu terlalu berduka, nggak perlu terlalu yang berduka apa 1 tahun yang berduka, yang menangis terus-menerus, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan di 2 Korintus 5 ayat 1 bilang begini, Allah sudah menyiapkan tempat untuk kita. Artinya kita sudah punya rumah di sorga nanti. Sudah disiapkan tempat bagi kita. Itu sangat membuat kita, wow, suatu saat nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, kemudian mereka yang dikatakan di ayat 16 di dalam 1 Tesalonika 4. Mereka yang sudah mati akan lebih dulu bangkit. Artinya, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka yang sudah mati, yang sudah dikubur, itu akan lebih dulu terangkat sebelum kita yang ada di dunia ini. Jadi kuburan akan terbuka dan semuanya terangkat pada saat trompet dibunyikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini adalah suatu jaminan bahwa yang bangkit itu ialah tubuh kemuliaan. Yang tubuh jasmani ini, yang fana ini akan tertinggal menjadi panah dan debu, tapi akan kembali roh kita sendiri. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita yang akan kembali kepada belakang. Nah, kemudian kita yang masih hidup diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Pertanyaannya sekarang, bagi kita yang hidup, kita hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan. Amin. Nah, sama seperti yang dikatakan Paulus, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Perenungan bagi kita semua yang masih hidup. Kita adalah warga kerajaan surga yang masih tinggal di bumi ini. Apakah saat kita kembali kepada Bapa, kita beroleh mahkota kehidupan atau kebinasaan? Dan itu sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Tergantung dalam perjalanan kita masing-masing. Pada saat kita pulang nanti, apakah kita menerima kota kehidupan atau kebinasaan? Yang diperlukan bagi kita yang masih hidup. Tapi janjinya, dia bilang, kalau kita percaya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Demikian, kalau firman singkat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada waktu. Thank you. Halo, terima kasih. Saya kita kemudian itu secara saya pengharapan lagu aura yang hewan 2020 tempat orang kaya macam Orang kayak air mata. Sampai air mata turun. Menjadi
Why I kebaikan sekarang kau sadar kau betapa beda jalanmu dari jalanku. Teman lebih seperti kau rangkai saja di sana. Pengurus dan seluruh anggota Perkumpulan Fatwarian Netare Uman se-Jabodetabek, kami yang hadir malam hari ini juga yang mengikuti dari media Zoom. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kepergian Bapak Edi Pangemanan yang kami semua kenal baik, dan walaupun jarak jauh kami masih teringat sering sekali ikut dalam pelayanan ibadah, walaupun dalam Zoom. Om Edi beda jam banyak dengan orang di sini, tapi selalu mengikuti ibadah. Sekali lagi kami ucapkan berduka cita dan kami mendoakan semua proses pemakaman di Treman, di Pantai Kampung, jalan dengan baik. Tante Nike, anak Fiona, anak Vincent dan juga Renata diberikan kesehatan, kekuatan, semua berjalan baik dan bisa kembali lagi ke Melbourne dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kesaksian bukan perlindungan, so Pastor Dave, so David, so Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Damai di hati. Boleh Pak. Kita bernama Joy Kulit, ini istri yang Sumolang. Jadi orang yang tinggal di sini. Terus kalau kita mau kesaksian, kalau kita berhak dong kasih kesaksian kami. Harus itu.
Kita suka aja itu bla sedikit yang bla itu kan itu pokoknya kalau yang mau ngerti itu sebut jadi begini katualita lah ini komedi waktu loko jadi kita pernah tugas di Australia. Jadi sekian tahun, jadi semua mengakar Tuhan itu, semua mengakar Tuhan itu. Oh, dekat sekali. Jadi waktu tinggal ya jauh dari Thomastown kita di Colbert, North Colbert. Interaksi loh, kawan aku apalagi minta saya akan ulang. Ada sebagian di selatan, Palina itu artinya ada yang mau cerita ke orang lain lah. Untuk orang kan kita, Yori, ada yang ditanya, Tuarina, si Edo. Nah, yang gua bahas aku cuma orang dua, yang lain mengerti, Pak. Nyenak terlalu tinggi, dia tahu. Wah, bla bla, orang dua, tergantung orang mau pilih. Kalau pilih olahraga, semua konika hobi Bollywood, itu cerita football, putih. Kalau cerita properti, dia kan si orang main. Tak punya dari Manado sampai begitu. Kita nyatu, ngambilan, mau angkasa. Oh, sedikitan. Orang tahu semua itu. Pak memang ada itu. Itu luar biasa. Jadi komedi itu luar biasa. Pertolongan ya ke kita semua dari sejak muda kita kalau itu Vincent bercerita atau anak-anak bercerita memang orang tahu persis. Nanti orang kasih kesaksian pasti. Malah bahasa Inggris itu susah. Nggak mengerti mau. Jadi satu mengatakan bahwa kalau memang DP otonya mana ada. Kalau saya kalau bisa itu preman tarik rumah. Makanya tadi kan kalau dia balik kostum mitik itu, ikut dia kali, dia pakai dambuk, berapa dia doanya? Kurang but, kasih kesana, katakan, aduh tahun saya saya tarik rumah, gitu loh. Nggak ada duit itu, nantinya cukup atau CO2 itu aku. Jadi kita mau cerita tuh kebaikan. Sejak muda, orang masih anak-anak juga sedang sampai orang so keluar semua di rumah. Jadi kado dan laku tuh kamar-kamar semua kita kalau pergi kalau soalnya bekerja sana kan kita pergi di sana kita pergi tidur masih waktu DP kamar untuk sana semua kita rumah sama orang mahasiswa banyak teman-teman itu orang yang tinggal di sana, bahkan PDB, tapi banyak sekali. Jadi orang Pak Ede kalau dengar tuh kalau ada itu yang ibadah kemarin, semua dan di sini karena mungkin orang nggak sempat tahu pasti berubah. Dan jadi ini dari muda komedi lokalnya, ya lokal kalau orang soal tangkau membayar waktu. Dia so pura-pura karena belum makan. Nih akan gitu. Iya, kalau soal apa, bayar uang itu, banyak bikin uang yang kerja terus datang. Itu mahasiswa, belum lagi orang Balpura, belum lagi Katuarina, itu kan tiap tahun terus termasuk orang, sama-sama yang sukses ya. Kok di sana kan pabrik coklat. Jadi mungkin kita mohon maaf kalau yang ada tuh di Mekowean, yang ada tuh di Bapak Asri. Nih, semua ada apa? Orang kan jawab overflow gara-gara coklat. Karena si tua ini kan mantok, ngapain, pabrik coklat. Jadi rado-rado kemarin. Jadi balik lagi ke komedi orang sebelum. Nah, lalu kan sudah tinggal meninggal ya, musim lalu sebab pabrik kontak yang dia cuma bilang, nggak bisa cuma ya, kapan orang coba plan, mau pergi jalan-jalan ke sana, ya sempat ke sana.
Jadi memang kalau terlihat orang kita di kota ikut kita Om Edi, kita belah, konsep apa? Orang pelan, betul saya, makanya saya ngekek, gitu. Itu baik-baik luar biasa tuh. Dan untuk sesuatu orang buat bersama dengan orang tidak tahu suara. Saya tahu dia awas ya soal data, kalau pasti barang, kembali kan. Jadi yang utama saya kalau orang masih ada waktu tidak bertanya kebanyakan dia. Anak-anak juga sampai sekarang baik-baik. Omannya apalagi luar biasa. Ya, oke. Buat iya buat Amerika yang tua Fiona Vincent ada kita ya semoga Yesus memberkati kalau perjalanan besok sampai di Cengkareng terus sampai di Manado sampai di Preman sampai Pemuburan rencana hari Selasa ya. Nah kita kan enggak jadi kita ikut Inggris orang sampai di Preman orang antar gitu. Begitu aja. Terima kasih banyak. Kalau lihat. Nah, Hati-hati dengan Pak. oh iya. Ini tadi, waduh, dia cuma ingat-ingat. Aduh. Lalu, itu dan anak-anak yang kami kasih Tuhan. Firman Tuhan tadi sungguh luar biasa. Memberikan kita kekuatan, pengharapan untuk Papa. Karena tadi juga dijelaskan, Edwin itu dia orangnya orang baik. Dia nggak pilih-pilih orang preman. Kita tanya waktu menikah, Leona. Waktu menikah kita bilang, kenapa saudara bagaimana jadi orang Lamongan, orang apa, dosen semua. Orang kok ini, itu ternyata itu kebaikan luar biasa. Tapi itu bukan karena Edinya saja, karena dia juga setiap kali ada doa, dia itu sejarahnya di sana ada gereja. Unity Church itu dari orang pemiliknya orang bule, tapi tidak ada isinya, tidak dipakai, tidak digunakan. Edi yang dipercaya karena dia punya hati di dalam kasih itu, sehingga semua orang tamu-tamu yang datang di sana. Nah, kenapa kita tahu walaupun jarang ke sana? Tapi satu minggu kadang-kadang dia telepon, apalagi akhir-akhir ini dia telepon. Terakhir dia telepon, kita udah sibuk, ada pendeta, berapa pendeta yang tinggal, so ada lagi pendeta yang dari Bali, pendeta yang dari mana, semua hamba-hamba Tuhan. Kita bilang, diberkatilah orang yang memberikan tumpangan. Kita bilang. Dia bilang, iya. Orang sekolah juga semuanya datang ke sini. Dan sepertinya orang yang datang ke Melbourne itu, sepertinya tidak ada gambaran mau kemana, tapi ternyata sampai di sana ada yang sudah menunggu. Kita ini keluarga kalau datang sana di hotel dia angkat, mulai di sini, mari di rumah, nah di sini di hotel sudah jualan angkat, mesti sekarang jalan itu Edi. Ada lagi satu DPAD di sana tuh Edi, tapi beda sekali. Kalau Edi memang dia full di gereja.
Mau suruh nyapu dia, mau suruh apa kan dapat mana tuh pendeta? Dapat bagian yang bersih. Kalau Edu kemana bagian sekarang kata Edi? Ya Allah ya banget. Itu bedanya. Itu bedanya. Tapi kalau Edi, orang masuk di Melbourne, orang apa aja dia boleh kenal dia. Bukan karena apa-apanya, bukan pegawai dia, bukan dosen dia, bukan apa, orang biasa. Tapi hidupnya itu memang hidup memberi diri untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang datang ke Melbourne. Tapi itulah firman Tuhan. Filipi 1:20 berapa itu ya? Mati merupakan keuntungan. Tapi kalau aku hidup untuk memberi buah yang kekal. Dan kita yang hadir di sini dapat membuktikan bahwa walaupun dia saat ini masih menunggu keberangkatan di tanah air yang terakhir, tapi kita juga bersyukur, berterima kasih. Sebenarnya keluarga ini bukan kebetulan, tapi memang bukan keluarga artinya ya. Tapi itulah orang yang baik bertemu dengan orang yang baik. Jadi memberi buah. Buah yang dia berikan bukan cuma orang-orang biasa, tapi keluarga, anak-anak, istri, anak-anak. Kita kalau di sana nikah sebagai seorang istri, juga jadi wanita yang luar biasa hebat. Dia bekerja, ibu rumah tangga, melayani suami, melayani anak-anak, baru dia ke kantor jam 2. Dia pulang lagi jam 2 pagi. Jadi orang ada di sana udah jam tidur dulu deh. Yang punya rumah belum pulang. Tapi itulah sampai hari ini kita bisa lihat kekuatan, kesehatan mereka semua anak-anak berhasil. Itu buah-buah yang dilakukan oleh Edi. Dan tidak sia-sia orang yang melayani Tuhan. Dan kita semua juga sedikitnya merasakan seperti tadi disaksikan oleh Joy, bahwa karena kerja di pabrik coklat, dari gudang, dari toples, dari ini semua terangkat tamu itu coklat semua. Tinggal ngambil. Pokoknya ada yang tuh tante-tante rupa kita bilang, jangan bikin habis. Nyanda. Nih itu yang semua yang datang, welcome. Luar biasa. Jadi kalau nginap pada orang ini datang di sana, dijamu, kita hanya mendapatkan cuma service-nya aja. Tapi kita diberkati juga di sana. Lihat kehidupan Edi Denike, lihat kehidupan anak-anak, lihat kehidupan mereka di sana. Luar biasa. Itu karena buah-buah. Itu. Mati, hidup, itu adalah milik Tuhan. Jadi, kalau Papa, kalau Edison duluan, memang dia sudah tanpa di sana. Sebelum Pak Edi waktu dia masih sehat, berdoa karena dia menangis. Dia bilang, dokter bilang, kita sudah apa-apa. Kita sudah bisa pulang menangis, begini sudah bisa keluar rumah. Karena itu kan dokter bilang. Tapi Tuhan bilang itu kan belum. Ternyata orang dua masih bisa ngobrol. Iyo. Nggak usah nangis. Dia bilang nggak usah menangis. Ngana so banyak, ngana investasi di sana. Kalau rumah Justo so kayak besarnya kayak apa di sorga. Jadi kita yang ada di sini itu ambil contoh, ambil teladan. Kita bisa ketemu kalau kita memang hidup
untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan semua orang yang kita temui, kita mau jemput tuh pendeta ini, tuh pendeta itu. Banyak banget tuh pendeta nggak kenal. Dia bilang, kita nih tahu orang tahu dari mana. Dia bilang, tapi itulah orang yang baik. Walaupun dari sini di delay 13 jam, tapi kita tetap dapat mengucap syukur, beribadah untuk perjalanan yang kalian lakukan. Terus kita percaya bahwa di dalam apa yang orang tua kita sudah buat itu tidak sia-sia. Kalian akan menuai luar biasa. Dan apa yang dia tinggalkan itu yang kita harus teruskan, ya, Vincent, sebagai laki-laki. Nanti mau dikasih translate pada dia, supaya dia yang boleh jadi seperti papa. Yes, kita kira banyak sekali, mari tidak bisa lagi mau urut satu persatu. Yang jelas kita lihat aja buah-buah yang Edi ada tinggalkan. Orang semua ini karena menikmati buah, menikmati buah tangannya. Semua yang hadir jauh langsung dia habis kita mesti bawa tuh tanda itu kiriman. Sebelum kita di sini ada kalau cuma oatmeal, ada dia bilang bagian. Nah mau bawa ini kan nyanda. Itu. Nah itu tidak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Hampir tiap kali ada selama dia tugas di Melbourne, di Australia, dorang selalu kita dapat kiriman 5 kilo. Itu pakai berkah. Jadi kita juga ambil contoh setelah terakhir orang dua bercerita, kita mau berdoa karena nanti tiap kali orang selesai bicara kita berdoa buat kita. Oh ini, itulah yang sudah kita rasakan kebaikan dari Papa Edi dan Nick, ya. Tuhan luar biasa. Terus kiranya ini boleh menjadi berkat buat orang semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masih ada soal. Kawin sudah Halo, perkenalkan saya Sulombuan. Saya ini suami dari Rita, mantu dari Ibu Rama. Terima kasih saya kita waktu jembatan ini apa yang tadi disampaikan kita nggak usah bicara sedih-sedih, walaupun memang hari ini tidak bisa dipungkiri kita masih tadi masih museum, jadi tidak usah sedih. Tinggal orang tua, suami, saling hamil, saling tua, itu juga hal yang sedih. Tapi satu yang bisa membuat kita lebih terus kita mengenal masa-masa ini emosi. Jadi saya mau menyampaikan di sini itu luar biasa. Saya pertama kali kenal juga hari pertama tiba-tiba kami ke Australia. Kedua saat itu masih di saat sebelum maju apa ya kita berjalan aja ke sana. Kita bertemu terus kemudian akrab ya karena
saudara jadi senang. Terus kami tinggal di rumah Bro Edi sama Speaker, anak-anak. Kita bagus. Salah satu umur 30. Mana kecil. 20. Tapi pada saat itu kita datang, kalau nggak salah, kemarau, apa namanya, kesulitan air satu waktu. Jadi Randy cuci mobil yang pakai satu air. Saat itu kita terus ini sulit ini kita main dia di jatah katanya, tapi pakai aja. Kita pakai timer waktu gitu. Pada saat itu lama sekali sudah. Kita sempat juga menginap di hotel, tidak sama, diatur. Nah, datang ke sana, terus kita menginap, kemudian senang, yang berkesan, kalau di tempat dua ini masakan tidak ada dua masakan bagian sama ke orang Jepang, tangan laki-laki yang hebat. Di Jepang nggak ada kopi, perempuan semua laki. Jadi dua ini itu kalau udah masuk dia buat semuanya itu dengan passion, dengan hati. Jadi rasanya kan beda banget. Sampai kalau umpamanya ini nambah. Dan ternyata kalau umpamanya itu dipanasin memakai. Nah terus pada kesempatan berikutnya baru omong berkaitan dengan anak kami yang ingin saya sekolah untuk Islam. Maka bisa ini masih umur 14 tahun. 15. Terus komentin, nggak apa-apa, kita yang urus, sama sesekali kita yang urus. Pokoknya ninggalin anak masih umur 15 tahun, tapi karena ada sepantaran, jadi udah bisa ngobrol, bisa apa namanya berteman. Tapi Om Edi ya memang apa namanya teladan. Lalu kadang nanya bagaimana sih? Oh ya dia mau belajar karena sekolahnya jauh, jadi dia belajar baik. Tetapi itu pertama bisa aman, jangan khawatir. Jadi sampai umur sampai 3 tahun sampai diterima di Latrobe University yang lebih dekat dengan rumah. Jadi tidak pagi-pagi sekali. Kalau di Melbourne dia harus lebih pagi sekali. Terus pulangnya juga sampai malam. Kemudian ya apa yang begitu kita seperti apa yang kami sampaikan, kita diajak ke gereja di sana. Ada 2 minggu dari sana. Jadi beberapa berkunjung dua gereja itu Om Edi sangat dikenal, berarti sangat dikenal. Jadi ngatur semuanya sampai kami membawa orang tua untuk jalan-jalan di Melbourne. Teringat dengan mobil ini yang van. Jadi kita jalan ke arah selatan, kota yang ada ini ya, jadi kita jalan ke sana, terus kita bawa makanan juga, makanan yang dimasak sangat baik. Jadi sehingga dia
di park itu, nah, kita buka apa namanya bagi jalurnya nanti itu, wah itu sangat-sangat enak sekali. Nah, begitulah terus kami sampai berapa kali datang ke Melbourne. Begitu siang itu sudah selesai, dan harus ke Singapura, dan kami juga pernah ada usaha pizza di sana. Bro Edi juga yang bantu untuk mendampingi. Pada saat itu memang apa namanya ada negosiasi, ya Bro Edi juga kami lapori kalau ada apa-apa nanti kami bantuan. Sehingga terakhir itu pas yang sudah selesai, kami sangat berkenan mau menengok Bro Edi di jalan-jalan lain di Melbourne, ya, tapi sempat punya visa Australia, tapi nggak dipakai karena tugas lebih banyak habis itu ke Eropa. Jadi kesempatan akhir ada kalinya juga hadir menandau. Jadi kami sekeluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga Edi yang sudah membesarkan siang merawat, kemudian 78 tahun ya, jangan panjang umurnya dari tujuan bapak. Jadi kita yang muda terus diuji bisa sampai kan umur 78. Jadi yang tua-tua ya sudah berbahagia. Tua jangan merasa kecil, sampaikan yang muda bisa sampai nggak umur saya. Karena itu tantangan. Tapi kalau ini sampai 78 tahun luar biasa. Berkat Tuhan dan semua yang dengan sehat sesuai diberikan kesehatan. Tuhan selalu merawat tubuh ini. Sekali lagi kami sekeluarga, menyampaikan terima kasih. Menyampaikan terima kasih salam saya yang selalu dicinta kami kepada anak Vincent, Yona, dan juga sesuai Tuhan memberkati, ya, dan kami percaya orang-orang percaya bahwa negeri sudah bersama dengan orang-orang kritis, orang-orang tadi firman Tuhan sampaikan bahwa sudah berkumpul, sudah dikumpulkan semua, ya, setia, percaya, iman teguh, dan menjalankan semua kasih Tuhan di dalam diri ini terkumpul di surga itu. Dia juga memberikan tempat kepada kita, saatnya kita juga dipanggil dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, bertemu sama Guru Edi juga. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami selalu mendoakan perjalanan daripada Sestika dan anak-anak ya, untuk Manado dan semua perkampungan di sana sukacita, Tuhan beracara, bertemu dengan doa, bertemu dengan kasih sayang, yang mengantarkan surah ini untuk keinginannya untuk dimakamkan di tanah Manado. Dengan saya itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih yang luar biasa. Barangkali masih ada yang mau saksian. Ya, masih soal. Halo. Saya lihat saya dari kuliah sudah dari S3 di Melbourne di BIUC di Gereja Brunswick dari tahun 2008, 2010 dan juga 2017 sampai 2021 dan selalu saya pindah entah kenapa nasib saya
Untuk tiap tahun itu landlord nggak mau minjem kontrak, jadi selalu banyak pindahannya. Itu pindah dari S2 pindah ke 3 kali, dari S3 juga pindah beberapa kali, dan setiap kali Om Edi itu datang dan bilang pindahan, pindahan kamu mau hari apa? Nanti Om Edi jemput. Saya bilang nggak usah Om, bisa bayar di telepon aja. Dan ini dekat juga tadi dari sini Brunswick ke mana Coburg, daerah-daerah sekitar kampus dan sekitar gereja gitu. Tapi kalau ini nggak, kamu kan mahasiswa itu uangnya scholarship buat jajan aja daripada dihabiskan. Dan coba dijemput aja, dan itu baru berkali-kali, dan bukan hanya saya dan begitu banyak teman-teman mahasiswa di sana yang dibantu oleh Om Edi tanpa pamrih. Kami juga setiap hari Minggu habis ibadah itu selalu pernebengan dengan Tante Nika dan Om Edi dengan mobil Manado itu sampai di daerah Brunswick Coburg, turun Om Edi dan Tante Nika lanjut ke Thomastown, kami di drop di dekat rumah, dan itu like every Sunday of all the years that we stay there, kita dan juga tadi saya ingat Oma yang tadi bilang di gereja di IUC itu banyak yang kalau habis kebaktian makan banyak yang dari miring dan gelas berantakan. Itu Om Edi yang paling, dan kami, saya dan beberapa teman itu rombongan tuh 3-4 orang tuh yang rajin mengunting yang berantakan itu gelas, dan Om Edi udah siap dengan gagang sapu atau pel atau vakum. Pokoknya kita semua rombongan belakang yang bagian bersih-bersih, bagian nanti terakhir biasa sudah tutup gereja, ya kami yang bagian juga tutup sampai gelap, sampai di drop terakhir. Jadi tahun lalu saya masih ketemu ya, saya ke Melbourne ketemu Tante sama Om Edi, sempat juga kantor jahat banget ya gitu ya, setelah dijalanin aja ya. Kebetulan saya juga waktu itu banyak skema dan seterusnya, jadi kita sempat ngobrol dan saya nggak nyangka bahwa akan awal tahun ini ada apa mungkin return ya yang lebih parah. Tapi kami semua mahasiswa Kristen yang terutama bergereja di Brunswick Indonesia United Church tentu saja tidak akan pernah melupakan jasa Om Edi yang begitu baik bagi kami semua. Ini ada juga Pak Renke di sini yang juga dulu di Melbourne, di satu gereja, dan cerita yang sama bahwa udah tahu nanti saya jadi, dan saya ingat pokoknya itu pulang kerja sore-sore mau winter dingin kayak apa, dia udah tunggu di depan terus telepon, Ria sudah siap bareng-bareng, nanti Om Edi bantu dan tangga kan banyak flat tuh di Melbourne nggak ada lift. Sama ada yang naik 2 lantai, 3 lantai, bantu ngangkat bareng sampai turun masih di pennya Om Edi itu, terus diantar sampai di tempat pindahan. Dan saya karena pindahnya sering, itu selalu Om Edi nawarin. Dan ya saya belajar banyak, dan kami juga belajar banyak dari kerendahan hati Om Edi, dan kebaikannya tidak pernah mungkin atau tidak pernah tidak humble dalam pengalaman kami berinteraksi dengan Om Edi, begitu juga dengan Tante Nika dan anak-anak, dan kami berterima kasih. Kami ke sini juga mau menyampaikan apresiasi dan duka yang mendalam, dan karena bertahun-tahun kami berinteraksi dan semua memori yang kami ingat itu hanya memori yang baik. Tidak pernah ada memori sedikit pun yang membuat kami kecewa atau apapun. Tidak pernah. Semua terakhir mungkin yang masa COVID itu juga yang kita mulai Bible study dari gereja dengan Zoom, dan saya ingat Bible study itu paling 3 orang, 4 orang yang hadir di Zoom. Edi selalu ada. Di 3 orang dan 4 orang mengajukan pertanyaan dengan tetap curious dengan Alkitab dan tetap setia dengan
imannya dan saya itu kan yang kita teladani ya sampai akhir itu seperti yang di Timotius atau di telah sampai akhir itu mengambil pertandingan dengan baik di antara kemenangan yang menaruh Tuhan di depan saya. Terima kasih saya. Masih ada lagi terakhir barangkali? Ya ada yang mau kasih saksian? Silakan. Dari sini. Shalom Bapak Ibu. Dalam Yesus Kristus. Nama saya Henry. Saya di Melbourne tahun 2000 ya. Itu internasional kecil ya. Jadi saya di sana ambil master degree di Melbourne. Nah, saya ingat sekali waktu itu di tahun 2000 waktu saya kebetulan saya tinggal sama saudara saya di Melbourne, dan kemudian saudara saya itu akan pindah ke Jakarta. Pada waktu pindahan itu mungkin sama seperti Pak lihat tadi, saya juga dibantu sama Om Edi. Henry, karena mau pindah-pindah, dia Om, nanti Om bantu juga. Nggak usah pakai removalnya. Soalnya sama-sama orang Manado tuh, jadi cerita bahasa Manado. Nggak usah pakai removal, simpang di kedoi. Nanti Om bantu apa? Nah, padahal itu pindahan itu komplit yang sudah ada liftnya sama seperti tadi tadi. Jadi kita sama Medi angkat itu barang naik ke lantai 2 sampai kita ingat sampai itu ngos-ngosan sampai angkat itu barang-barang 2 kita pindah semuanya barang-barangnya. Nah itu saya sangat apresiat sekali ya atas bantuan Medi dan tidak pernah saya lupakan selama dari sampai sekarang ini udah 20 tahun lebih, bisa masih ingat sekali. Nah waktu itu kebetulan adanya yang masih belum di IUC ya, Tante Nika ya. Yang dulu saya lupa namanya itu, gimana itu yang Tante Nika ya, belum di IUC ya. Taunton ya, iya di Taunton. Nah di situ setiap kali saya ke gereja pulang selalu bekali kalau di Tante Nika, Henry, bawa pulang Jo ini, bawa pulang. Kenapa? Bawa bungkus Jo. Ini for anak kos international student kan, bagus ini semua masang anak simpang join makanan sudah sesuai panas, jadi boleh makan di tanpa kos tanpa sewa. Ini makasih. Nah selalu kita dapat makanan for bungkus dari Marganika dan teman-teman dari rekan-rekan orang-orang Minang yang lain dan dari yang grup-grup di dalam gereja tersebut. Itu tidak akan pernah saya lupakan juga. Terima kasih kepada keluarga Panuman yang Paulus dan keluarganya yang membantu saya juga waktu saya berkuliah di Melbourne. Dan terakhir waktu zaman COVID di tahun 2020 ya, saya ingat waktu itu saya juga join Zoom meeting untuk ibadah bersama. Dan jadi sempat panggil saya, ini balik lagi ke Melbourne, ayo ambil S3. Saya bilang, aduh, Tom, udah cukup saya, S2 aja udah cukup. Enggak, saya akan ambil S3 lagi, udah cukup. Nah kalau begitu, enak Jo. Kirim juga kemarin, nanti sekolah Jo di Melbourne, kuliah Jo di Melbourne. Jadi oke nanti kalau mudah-mudahan ada rezeki, kita akan coba kirim anak saya untuk kuliah di Melbourne juga. Jadi saya sampai teringat angka ini. Semua kebaikan dari keluarga Panumanan, Allah juga banyak membantu saya di keluarga saya ini. So last but not least, we love Mary. You will be deeply missed, and your kindness will never be forgotten. Thank you.
Akhirnya sebelum kita akhiri dengan penutup yang akan dibawakan kalian di uniform saja, kita nyanyikan satu dua lagi hingga rencana. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dari satu dengan doa bersama, mendoakan keluarga dan juga semua persiapan pertemuan dan mendoakan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Tuhan yang mengatur perjalanan kehidupan kami manusia sampai dengan hari ini. Di malam hari ini kami boleh berada dalam suasana kekeluargaan, suasana saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah suasana duka yang dialami oleh keluarga besar Pangemanan Paulus. Atas kepergian dari yang kami kasihi, yang keluarga kasihi, Bapak Fredrik Petrus Pangemanan, yang kami panggil sehari-hari Bapak Irma. Engkau yang menganugerahkan tahun usia kepadanya, Tuhan, 77 tahun, 4 bulan, 4 hari. Dan di tanggal 18 April tahun 2026, Tuhan memanggil pulang milik kesayangannya, yang juga disayangi dan dikasihi oleh istri Ibu Nike, oleh anak-anak Fiona dan keluarga, Vincent, Renata, oleh kakak beradik keluarga besar Pangemanan, di Tremang, di Melbourne, di Jakarta, di mana saja mereka berada, bahkan yang kami kasihi dan kami hormati, Bapak Edi Pangemanan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada keluarga untuk boleh hidup bersama-sama sekian lama, saling mengasihi, saling membagi berkat, saling peduli satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari tanah air, dari Reman, tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ebi
beserta dengan Ibu Nike, keluarga, dan semua saudara-saudara. Banyak berkat-berkat Tuhan yang mereka alami. Dari kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengarkan malam hari ini, Tuhan memberikan seorang yang baik dalam kehidupan Ibu Nike, memiliki suami yang baik, yang peduli kepada keluarga, mengasihi keluarga, tetapi juga peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan izinkan untuk berinteraksi dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini pada malam hari ini kami semua saudara-saudara boleh berkumpul bersama di rumah Bapak Joy dan keluarga. Kami menopang keberadaan kehidupan Ibu Nike dan anak-anak. Dalam rencana mereka besok akan berangkat ke Manado, ke Dreman, membawa pulang jasad Bapak Edi untuk dimakamkan di tanah kelahiran. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh rencana yang sudah dipersiapkan. Tuhan berikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, keselamatan, agar supaya semua proses perjalanan mulai malam ini sampai besok boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan mereka boleh tiba di sana bertemu dengan saudara-saudara dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan telah menolong perjalanan yang begitu jauh dari Australia boleh sampai di Jakarta ini. Dan kami yakin Tuhan pasti juga menolong perjalanan dari sini sampai ke Dreman pada besok hari. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi Ibu Nike, anak-anak semua yang mengatur dan akan pergi bersama-sama besok. Demikian dengan kami semua yang sudah boleh hadir saat ini, meninggalkan aktivitas kami di malam ini. Tuhan kiranya juga menyertai dan memberkati keberadaan kami, kepedulian kami kiranya menambahkan penghiburan bagi keluarga, bagi Ibu Nike, anak-anak, dan semua keluarga besar Pangemanan Paus. Firman Tuhan yang sudah memberikan penguatan kepada keluarga yang disampaikan oleh hamba Ibu Devi Laniro Jerayu, biar kiranya Tuhan tertetapkan agar supaya firman itu akan terus menghibur, memberikan kekuatan bagi keluarga, tetapi juga memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami semua. Bagi Bapak Joy beserta Ibu, keluarga yang sudah membuka pintu rumah ini untuk menjadi misbah, firman Tuhan boleh disampaikan dan kami boleh bertemu beribadah pada malam hari ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Semua yang sudah boleh memberikan kesaksian akan kebaikan dari Bapak Edi, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian untuk peduli dengan keberadaan kehidupan keluarga, mempersiapkan ibadah pada malam hari ini, mempersiapkan pertemuan segala sesuatunya, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami akan menutup seluruh peribadahan kami pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal menyertai Ibu Nike, anak-anak, Fiona, Vincent, dan Renata, akan tinggal menyertai Bapak Joy beserta dengan keluarga di tempat ini, akan tinggal menyertai kami semua saat ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih. Jaga saya selamat. Yang belum berpalangan nanti silakan.
Hai, ada orang preman. Iya, iya, oke. Siap, siap. Siap. Sorry. Satu, dua, semua. Oke. Itu kan paling pojok. Sediamo un cambio del Dapat. Nanti di crop. Foto. Yang penting ada gambar. Masih ayo satu, mau dapat 1, 2.
Itu nggak boleh. Iya betul. Lagi top dari Iya. Yang penting asal jangan orang yang miring. Masih. Makanya ada musiknya itu kan ada Asli ada ibadah pendidikan. Jadi nggak tahu sudah magang. Iya. Senang. Lagi menghindarkan
Nyonya rumah itu. Bangke beri berbelaya. Lain aja. Apa yang bikin loh? Orang ini Ya.
Ya namanya sama tulang-tulang. Takut kali bagaimana kita alamat tuh.
Ternyata enak. Orang dia kalau ke Australia, oh cuma libur. Iya, sama-sama di Yori bilang. Pulang dia. Banyak. Pokoknya kesiapnya ternyata psikolognya nih Semua yang ada di Zoom sekarang sudah jam 23:40. Jadi karena keluarga sudah mau istirahat dan mereka akan berangkat ke bandara besok flight 9:30. Jadi Zoom ini akan kami shoot off karena warga akan beristirahat hari ini, sehingga kami juga yang ada di Jakarta sudah akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sehingga ucapan terima kasih dari keluarga, mengucapkan terima kasih banyak. Ini mau kasih ucapan terima kasih. Ini setelah jadi nanti Mika akan memberikan ucapan terima kasih sebelum kita akan live atau sit down Zoom ini. ada tanpa kok yang semua orang. Kalau mau naik motor, buka kaca dulu, itu sopir. Ada sopir. Orang Manado memang begitu. Memang orang Manado begitu. Orang Manado memang begitu. Baca cerita sih maksudnya. Apalagi orang Kabile.
cerita lagi. Banyak barang-barang. Enggak, itu kan tanggal 27. Nanti pas gue pulang dari Cina deh. Kayak. Iya, oke. Tadi gue mau bawa kan 3 hari mobilnya kan pegang dia pasti nanya. Oke, oke. Oh, keluarga mau istirahat. Iya, ya. Istirahat. Sekarang flight jam 9. Masih sih. Oh, ini apa-apa. Banyak orang preman dari Melbourne dari sampai Indonesia. Ada mau lagi. Pasti. Vincent. Mbak, cuman mau. Oh, iya. Mahasiswa S3, S2 yang pernah sekolah di Melbourne dan tinggal di rumahnya Om Edi. Jadi preman Dora Rita, apa ini? Bobi Nasution itu suami ya Rita kami ya. Edo, itu Nancy Caroline dari mana? Taruh di. Oh, tadi banyak. Oh, itu ya. Terima kasih. Halo semua yang ikut Zoom, kami ucapkan terima kasih sudah nonton karena kami di kata atas nama Pak Tuarian Teruman. Terima kasih panitia Teruman yang sudah izin membuka ibadah di sini. Terima kasih juga Join dan Dian yang sudah membuka rumah mereka. Terima kasih, sampai ketemu besok di Manado, Treman. Bye. Kita mesti short sini.